Hai. Guys, aku mau kasih tau dulu kalau misalnya aku mau live hanya sebentar, hanya 1 jam, oke? Itu pun sebenarnya kayak kalau misalnya nggak nge-lag sih, kalau misalnya nge-lag dan kayak udah banyak banget aku udahan. Jadi ini cuma live iseng-iseng aja, oke? Aku habis kegiatan, aku habis pulang kegiatan. Terus aku pengen sempetin live dulu sebentar. Tapi itu pun kalau misalnya nggak nge-lag, sumpah doain kok. Doain nggak nge-lag ya. Wifi-nya udah lancar. Nggak tahu sih, tapi tadi pas mulai katanya koneksinya lemah, tapi masih tetap bisa. Iya, nggak ada. Terus aku ngerasa kayak makeupku ada yang beda apa ya. Ternyata aku nggak pakai bulu mata, sumpah. Aku pakai maskara doang hari ini. Jadi maaf banget kalau misalnya em, tidak seperti biasanya makeupnya. Yaudah guys, kalau nge-lag ditungguin aja lah. Aku sudah tidak peduli lagi dengan ini, dengan wifi dan sinyalnya. Tungguin aja ya. Ceritain terus rusakin bangku. Jadi itu lucu banget. Jadi kemarin pas lagi kita perform di Indosiar kan ada kayak sofa middle gede, kayak nggak terlalu gede tapi gede, tapi kayak buat satu orang gitu kan, sofa. Abis itu Catherine tuh udah duduk di situ duluan, so aku tuh pengen duduk di sofa juga, aku pengen senderan. Terus aku duduk di kayak tangannya sofa gitu, tapi tangannya tuh besar lebar gitu jadi bisa didudukin. Pas aku pas aku dudukin kayak nggak ada masalah, tapi pas tiba aku bangun ternyata eh pas aku bangun tiba-tiba kursi kayak sofanya tuh kayak miring ke Catherine gitu, jadi kayak lebih berat ke Catherine. Terus tiba-tiba kayak jatuh. Itu nggak tahu sumpah, pas pas aku duduk kayak nggak ada masalah, tiba pas aku bangun kayak gitu. Nggak tahu. Guys, aku mau cerita. Jadi tadi aku di kegiatan aku hari ini, aku kan kita kan dipesenin makan ayam goreng, kayak ayam yang ada bumbunya gitu kan. Nah, aku tuh pesen ayam, itu tuh memang dia spesialis ayam pedes gitu. Nah, tadi aku tuh pesen yang pedes tapi nggak ada pilihan levelnya. Jadi aku pikir kayak oh ya udah pedesnya yang biasa, yang masih comfort. Ternyata pedes banget. Aku nggak expect sepedes itu dan aku akhirnya nggak bisa makan. Aku cuma kayak makan bentar, tapi abis itu aku kayak minum terus sampai aku udah kembung dan aku udah kenyang dan mulutku sakit. Akhirnya nggak aku habisin, sumpah. Maaf banget. Akhirnya nggak aku habisin karena itu benar-benar nggak bisa kemakan lagi. Aku nggak expect sepedes itu, nggak bisa mencerna. Mulutku sudah tidak bisa mencerna dan tidak bisa mengunyahnya lagi. Maaf ya Tuhan, aku tidak menghabiskan makananku kali ini, tapi biasanya aku selalu habisin makanan aku kok. Aku nggak tahu karena nggak ada pilihan levelnya. Biasanya kan di situ ada ya levelnya ya, tapi itu tuh nggak ada. Jadi aku pikir oh mungkin ini pedesnya comfort karena dia nggak nanya ini kamu mau pedes level berapa gitu. Jadi aku nggak aku nggak bisa habisin, sumpah. Padahal menurut aku itu enak banget. Kalau pedesnya masih masih enak dan aku masih bisa makan itu, padahal menurutku enak banget ya. Tapi tadi tuh benar-benar kayak aku kan sambil nonton YouTube makannya, sampai saking saking pedesnya aku nggak fokus nonton, sumpah. Oke, ya udah cukup.
Tapi aku kesel banget sumpah, sebenarnya aku pengen banget tahu jago makan pedas dan kuat. Aku tuh suka, tapi aku nggak kuat banget. Yang udah levelnya parah banget aku nggak kuat, tapi aku suka makan pedas, aku suka banget. Dan aku ngerasa semakin besar spice tolerance aku udah semakin bertambah. Tapi kalau yang hari ini yang tadi tuh nggak wajar, sumpah menurut itu pedas banget. Iya sumpah, kembung minum terus. Gimana, coba tips and trick gimana cara melatih makan pedas yang ampuh udah pasti bisa. Gimana caranya? Aku sekarang udah setiap apapun aku pakai cabe. Aku bahkan udah bisa makan kayak cabe sambal ijo, cabe ijo. Dulu mana ada dulu aku doyan. Tapi menurutku cabe ijo tuh nggak pedas-pedas banget sih. Aku suka banget banget tuh pakai pakai ayam goreng, sumpah enak banget. Ayam goreng pakai cabe ijo dan nasi hangat. Dulu belajarnya buat naik level makan mie itu ya, mie Korea itu. Bahkan menurut aku mie Korea itu juga pedes banget sumpah. Aku pengen bisa makan tapi itu enak, tapi aku nggak kuat. Tapi aku suka perasaan pedas itu. Tapi kalau misalnya too much yang sampai sampai mulutku kebas dan tidak bisa bergerak lagi, itu too much. Tapi sebenarnya menu itu enak ya, next time aku akan beli lagi. Tapi sebenarnya dia tuh ada opsi nggak pedes sih. Jadi aku kayaknya kalau next time beli itu aku pesannya kayaknya nggak pedes. Atau nggak, mungkin pesan pedes tapi request, mbak tolong jangan pedes-pedes ya. Boleh nggak kayak gitu? Kamu suka bebek bumbu? Sebenarnya aku nggak, kayak aku biasa aja sama bebek, bukan yang kayak bebek. Tapi kalau misalnya kayak masih ada pilihan ayam, aku lebih pengen makan ayam. Tapi bumbunya tuh bumbu apa dulu? Bumbu hitam aku suka sih. Ayam ayam bumbu hitam. Kalau bebek, biasa aja. Kan suka bebek, ada yang suka bebek. Oh iya, kalau yang panggang aku juga suka deh. Kalau bebek panggang aku juga suka. Tapi ya itu, kalau misalnya masih ada option lain selain bebek kayak ayam, aku lebih pengen makan ayam daripada bebek. Karena menurutku kayak kalau misalnya ada bebek yang alot dan dia dimasak yang nggak sesuai seperti aku suka, yang seperti selera aku, menurutku agak kurang kurang cocok. Aku nggak expect malam-malam banyak yang nonton. Guys guys, terima kasih sudah datang ya, padahal aku cuma pengen live asal-asalan doang loh. Aku hanya pengen lihat siapa siapa aja yang nonton. Makan kodok, sumpah nggak mau banget. Maaf banget ya, bukannya mau merendahkan kodok, tapi kayak menurutku kodok tuh bukan spesies hewan yang patut dimakan, sumpah. Kayak nggak tahu ya, aku sih nggak suka yang lengket-lengket gitu ya, yang kayak basah-basah. Tapi tau gak sih, dulu aku pernah diceritain sama mami aku, dulu aku pernah dikasih makan kodok. Tapi aku nggak punya muscle memory dan ingatan tentang itu, sumpah, kan itu masih kecil banget. Kayak masih TK. Dan aku dikasih makan kodok dan katanya aku suka, dan nggak, itu bukan aku, itu bukan aku, itu bukan aku. Nggak. Ayam bakar atau ayam goreng? Dua-duanya enak banget lagi. Nggak bisa pilih satu sih, mungkin sesuai sesuai ini kali ya, sesuai situasi kondisi. Kalau lagi pengen makan yang goreng, makan yang goreng. Kalau misalnya pengen makan yang bakar, makan yang bakar. Tapi guys, setiap kali kalian makan ayam goreng, coba kalian harus makan pakai nasi uduk. Paha atau dada nih, ini juga
ini aku suka dua-duanya tapi tergantung ayam yang diapain dulu. Kalau misalnya ayam kampung yang dimasak kayak ayam goreng kremes biasa, aku lebih suka paha karena menurutku dia juicy enak gitu. Tapi kalau misalnya kayak ayam crispy fried chicken yang dimasak tepung gitu, itu aku lebih suka dada. Aku suka specifically dada mentok. Kan tau gak dada mentok itu apa? Ada pokoknya itu bagian ayam yang tulangnya dikit banget dan even tulangnya bisa dimakan. Jadi dia bentuknya kayak kayak gini. Jadi di tengah-tengah. Jadi ini dua-duanya lebih berserat gitu. Mungkin ada yang suka yang juicy, ada yang lebih suka berserat ya. Tapi kalau misalnya ayam goreng crispy fried chicken, aku lebih suka dada mentok yang dia kayak gini nih. Jadi dia tebel dan dia nggak ada tulangnya, dan tulangnya kalau ada pun bisa dimakan. Tapi kalau misalnya yang kayak ayam goreng, ayam bakar, I love dada. Paha. Sorry. Loh, kok keselak. Paha. Jadi sebagai pecinta ayam, I love both. It's okay to love them both. Asik. Nasi goreng suka. Paha atas atau paha bawah? Paha. Kalau paha bawah tapi masih ada, gimana ya cara jelasinnya ya? Kalau paha bawah tapi masih besar itu apa namanya tuh, kan ada pentungannya, terus ini pentungan ini contohnya, terus masih ada kayak giniannya gitu tuh apa sih, itu paha atas ya, yang kayak masih ada, jadi ada pentungannya juga. Tapi coba nih aku cari dulu fotonya, wait apa ya guys namanya, aku juga bingung sumpah. Emang paha atas ya? Coba nih kita tinggal cari foto ayam goreng atau ayam bakar aja, nanti kalian bisa lihat. Nih yang kayak gini tuh ayam apa sih ini, yang kayak gini nih yang kayak gini, ini bentuknya kayak gini nih. Ini paha apa, paha bawah atau paha atas? Yang ini, yang ini tuh pentungannya. Kok beda-beda sih? Kok beda-beda jawabnya? Hah? Pentungan paha bawah, satunya paha atas. Tapi ini ada pentungan. Tapi kan kalau pentungan cuma gini doang nih, kayak lurus doang. Tapi dia ada kayak, ini kan pentungan nih, pentungan. Tapi dia ada kayak gininya juga. Itu apa namanya? Ini full paha. Bukan yang kayak ayam Upin Ipin. Kalau ayam Upin Ipin kan terlalu pentungannya. Nih yang kayak gini loh. Yang kayak gini bentuknya. Ini apa? Ini full paha. Soalnya jadi dia tuh masih banyak dagingnya di sebelah sini. Kalau ini doang kan dikit banget ya. Oh ini full paha. Oke. Full paha. Aku lebih suka full paha. Bukan paha atas, paha bawah, tapi full paha. Nih, kayak gini nih enak banget nih. Ayam bakar. Bu. I love full paha banget. Setuju. Iya, kalau misalnya ayam kayak ayam goreng kremes, aku lebih suka paha. Tapi kalau misalnya yang apa namanya, yang kayak digoreng pakai tepung, itu sukanya dada, karena kayak nggak tahu, lebih enak aja meresap. Soalnya kalau misalnya kayak ayam goreng crispy yang pakai tepung itu, kalau misalnya paha tuh kayak kadang ada bagian kenyal-kenyalnya, aku nggak suka sumpah. Aku bisa yang berserat.
ayam suwir hmm, suka aja. Geprek suka. Bubur diaduk apa diminum? Karena bubur, nah makanya ngomong-ngomong soal bubur ya, menurut tuh bubur tuh kayak standar bubur aku tuh yang bisa diseruput gitu, walaupun nggak diseruput yang kayak diglek gitu, tapi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang keras kayak kacang atau toge, itu aneh banget sumpah makannya pakai toge. Kayak itu apa tiba-tiba ada keras-kerasnya padahal udah lembut ya, udah halus, ditumbuk gitu. Tapi tiba-tiba ada toge, ada kacang, itu apalagi daun bawang ya, maaf banget tapi aku juga nggak mau pakai daun bawang, stop. Tapi ini selera sih masing-masing. Tapi kalau aku sukanya itu. The classic bubur ayam cuma pakai eh, ayam, tapi kan ayam suwirnya juga bertekstur, tapi nggak sebertekstur toge. Toge tuh kriuk-kriuk. Kacang juga. Dan aku suka banget kerupuk yang sudah meleleh dan em, meresap together bareng buburnya. Bubur pokoknya harus panas. Kalau misalnya buburnya udah nggak panas, aku kayak sebenarnya kadang kayak udah nggak mood makannya kalau udah dingin. Bubur harus selalu dalam keadaan mendidih, ya kan? Iya banget, kerupuk melempem, yes, 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 yes. Tapi kerupuknya bukan kerupuk yang putih gede ya, tapi kerupuknya kecil-kecil. Kerupuk aren, love it. Pokoknya kalau misalnya aku makan bubur harus fresh from the panci, the apa sih tempatnya itu, love it banget, love it. Dari kualinya ya fresh from the kuali. Pakai cakwe, kadang kadang pengen pakai sih, cakwe enak juga. Suka cakwe juga. Guys, ngomongin yang lain, aku udah nggak mau ngomongin ini. Coba tanya dong, kemarin ada waktu meet and greet atau apa gitu, tanya dong. Atau siapa mau diomongin. Review Cila kapan main bareng? Wow, pas banget tadi pas aku sampai rumah banget, aku tiba-tiba aku buka grup Review Cila dan tumben banget empat-empatnya lagi on, dan kita barusan ngomong ayo kita main lagi dan kapan kita nginep lagi. Soon. Semoga awal Juni ya. Guys, minggu depan aku udah UAS. Minggu ini adalah minggu terakhir aku kuliah. Kamu kemarin marahin siapa aja di MNG? Semuanya. Kok telat? Loh, nggak ada yang istilahnya telat. Semua orang berlari dengan tempo yang berbeda, bro. Enggak ya, itu jawaban nggak seriusnya. Kalau jawaban seriusnya, ya memang setiap kampus berbeda nggak sih timelinenya? Kampusnya si Kristi, Catherine gitu-gitu aja mereka baru apa ya, UTS ya. Kemarin mereka baru UTS. Aku udah UTS-nya udah duluan dan sekarang aku sudah UAS. Sumpah kok dunia, waktu tuh segak berasa itu. Tiba-tiba udah UAS lagi dan aku udah mau libur. Yes, libur panjang. I need a break. I need a break from kuliah, sumpah, from kuliah. From kuliah ya. Kalau kegiatan JKT aku happy. Yang masalah absen tuh maksudnya apa? Tolong rating nyanyian aku please, kemarin aku butuh validasi. Oh iya, kemarin si Benji nyanyi. Kemarin dia nyanyi apa ya? Oke, dia nyanyi deh Jessica Chandra, I love you so much. Iya gak sih? Apa am I tripping or dia kemarin nyanyi itu ya?
Terus sumpah Benji kamu harus tahu. Jadi kan si Benji habis nyanyi itu kan. Terus kan samping aku kan biliknya si Catherine. Terus tiba-tiba Kohendri. Kohendri waktu itu kan dibilang siapa yang mau sukarela aku jadi percobaan akunnya bisukan. Dia mau. Terus kemarin dia sumpah kebelet viral banget nih orang ngepost di Twitter kayak seakan-akan bro jahat banget Jessie ngebisukan. Padahal tahu nggak cara yang gampang, udah bikin akun baru aja, problem solved. Kelihatan banget caper dan mau nyari audiensnya. Bikin baru sumpah, emang nggak bisa apa bikin akun baru? Soalnya nggak ada fitur di unmute. Kalau ada fitur unmute juga sudah saya unmute, nggak ada. Iya, jadi ngomong balik lagi ke topik awal. Abis itu kan nextnya si Kohendri kan, after si Benji nyanyi-nyanyi gitu. Abis itu si Catherine kan dia tiba-tiba nengok gini kan, ngintip. Terus dia bilang, nyanyi. Terus aku bilang, enggak, bukan dia. Ada anomali sebelumnya gitu. Dikira Kohendri yang nyanyi. Padahal dia statue dan nonchalant banget. Nanti ya kalau misalnya ada admin Teams lagi nanti kita bilang ya, admin tolong buatkan fitur unmute karena ada orang-orang yang tidak bersalah dan saya mute karena waktu itu mereka adalah orang-orang yang menjadi kelinci percobaan. Pokoknya sekarang aku bakal mute orang-orang. Kalau misalnya menurut aku kalian annoying dan kayak too much, bakal aku mute. I don't care. Aku sekarang akan kejam. Tapi kalau misalnya kalian baik, aku nggak akan mute karena baik. Love banget. Jadi please baik. Maksud banget Jessie jahat. Kalau misalnya kalian di komen, hey Jessie hidungnya ini atau mengkritik sesuatu yang buruk kan pantas di mute ya. Masa aku baik-baik aja terus dibilangin seperti itu, kan hati aku sedih. Jadi aku maunya nggak mau lihat itu lagi daripada bikin aku sedih. Atau gimana kalau misalnya kalau misalnya kalian nggak mau aku mute, gimana kalau misalnya aku doxing satu orang itu dan nanti aku tanya ke adminnya kayak ini datanya dengan orang, terus kita gebukin rame-rame, mau nggak? Kalau ada komen yang super duper negatif, saya juga lebih serem kan, nggak mau kan? Nah better di mute, jangan kayak gitu, nggak boleh ya, kekerasan nggak boleh, jangan pukul-pukul orang, nggak boleh kayak gitu. Mending di mute aja, di mute masih baik. Dia harus mengintrospeksi diri. Kalau misalnya tiba-tiba akunnya nggak bisa komen, aduh aku habis komen apa ya. Nah kalau misalnya udah introspeksi diri ya udah, tapi tetap setiap tindakan punya konsekuensi. Jadi kalau misalnya kamu sudah dibisukan, kamu tidak bisa, karena di IDN tuh tidak memberikan second chance. Jadi cariin Atin, emang iya. Aku cantik gak hari ini? Tapi aku lagi nggak pakai bulu mata, aku cuma pakai maskara doang. Aku ngerasa kayak bukan diri aku. Aku ngerasa aku terlalu Cina kalau nggak pakai bulu mata. Biasanya udah Cina, tapi ini makin Cina. Catherine live bilang hai. Guys, tau gak sih, aku tuh sekarang happy banget ya setiap kegiatan all member karena aku juga kangen bersama teman-temanku yang lain, seperti misalnya sahabatku nomor 1 Ola. Bahkan kemarin tau gak sih, jadi kan kita kemarin backstage-nya udah dipisah per tim, sedih banget ya sebenarnya.
itu lebih memudahkan kakak wardrobe untuk membagi-bagi bajunya aja sih. Cuma kayak aku nggak expect udah backstage dipisah juga. Tapi ya dulu waktu tim-timan juga kayak gitu sih sebenarnya. Tapi karena kita terlalu kayak persahabatan banget, jadi kemarin aku saking kangen dan saking pengen ngobrol sama teman-temanku, dan aku makan di asramanya Tim Dream, karena di Tim Dream ada Ola, dan semua orang kebetulan lagi di asramanya Tim Dream, jadi maksudnya backstage-nya Tim Dream. Jadi aku kesana, ada Ola, ada Kak Gita, ada Lulu, O'Neil, Catherine, Christy, gitu-gitu, pokoknya teman-teman kita lah. Kita semua berkumpul bersama. Aku kangen banget guys. Gak bisa jujur dari sahabat jantung kirinya. Iya. Hotel juga enggak dong. Kalau kamar kita tetap together, maaf banget, tapi tidak ada yang bisa. Kalau misalnya ada kesempatan Jessiola untuk bersama, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bahkan kayak gak harus ditanya Jessie kamar sama siapa, harusnya orang-orang udah tahu kalau misalnya all member Jessie sudah pasti sama Ola ya. Sudah pasti ya. Ya jadi minta maaf banget tidak ada kesempatan untuk mencoba bersama teman-teman lain kalau all member, karena itu sudah paten, sudah tanda tangan kontrak. Jess kata Jupe apa masuk pas soalnya dia bandel guys. Aku mau ngadu, ada satu fans bandel banget sumpah. Dia Jessie sih, tapi dia bandel banget sumpah. Nih aku mau ngadu ya ke kalian semua ya, kalau kalian tahu orangnya kalian marahin. Jadi waktu itu pas lagi nonton pas Passion 200 yang bukan Ladies Night ya, ini ya regular. Jadi kan tahu kan Migi Magare, beloklah ke kanan, itu tuh ada bagian dimana kita kayak tuh tiduran di lantai setelantang, terus kita kayak seakan kita kayak lagi menjadi tentara gitu loh, kayak lagi latihan militer yang kayak gitu. Abis itu dia row satu dan dia bandel banget. Dia selama aku ngeliatin dia selalu kayak ngeledekin aku. Dia selalu kayak, itu lagi lagu serius dan akhirnya aku ketawa dan aku benci banget. Kayak sumpah ya, menurut aku kamu gak respect banget. Kamu gak boleh row satu lagi kalau kamu isengin member. Menurut aku itu sumpah kayaknya nanti di shadow announcer kayaknya harus ditambahin deh, dilarang gangguin member lagi perform. Masa di lagu serius dia gituin aku? Itu bandel banget sumpah. Aku jadi ketawa dan aku dimarahin nanti kalau ketawa. Nggak boleh kayak gitu sumpah ya. Aku kayaknya bakal bilang ke JOT, Kak tolong tambahin statement dilarang melakukan ekspresi yang dapat mengganggu konsentrasi member selama perform. Sumpah. Dan itu tapi bukan cuma di dong sih, kadang kayak ada, tapi nggak separah ini sumpah. Masa lagi keren kayak tiba-tiba gini. Setiap aku eye contact ke dia, bahkan itu bukan oke lah ya kalau itu lagu happy, lagu bercanda oke lah. Tapi ini lagu fan letter, lagi Fushidara, lagi kayak Latina spicy salsa, tiba-tiba dia gini. Jujur aku nggak suka. Kamu gak respect. Kita lagi konsentrasi dan lagi fokus perform ya. Fan letter, tau gak sih, dia di blocking aku di depan kan, tau kan fan letter 5 tahun. Itu kan aku kan di depan, aku duduk. Dan itu aku menghadap ke depan ke penonton. Dia tuh duduk di situ persis guys, di row 1 di bagian itu. Dan aku kayak, aduh, aku nggak bisa eye contact ke dia sumpah. Aku ngeliat ke hal yang lain, karena kalau misalnya setiap kali aku eye contact sama dia selalu kayak joget Brazil mulu. Perempuan apa laki-laki?
Bandel banget sumpah, tolong ya dikasih tahu temennya tuh. Ini aku bilang ke babe kalau ada orang ini jangan kasih dia satu babe, dia gangguin member, dia bikin kita perform gak fokus. Karena waktu itu bukan cuma aku doang ketawa, Mute pun ketawa, tapi kayak Mute nggak tahu sih ketawa karena apa pas begini nih. Tapi aku ketawa sumpah, kayak jangan bikin aku ketawa. Itu aku lagi sigma, lagi aura farming, tiba-tiba gitu. Dah, cukup. Udah latihan drum belum? Semoga aku diajak ya kalau misalnya lagu itu masuk. Tapi sumpah itu menarik banget sumpah, I don't know ya. Oke, please semoga aku diajak. Pada vote aku nggak, tapi please diajak. Aku kan udah IN ya dari awal banget. Aku back dancer tim J. Aku udah pernah bawain simbal. Tolong ajak aku please. Sumpah kalau nggak diajak sih, ini lumayan sakit hati sih ya. Lumayan kalau nggak diajak. Tolong ya guys, tolong ngajakin aku ya. Gue IN ya banget. Verifin dulu. Kenapa semua orang minta verifin passion? Kenapa semua orang minta verifin passion? Kalau kita punya kuasa untuk memverifkan, ini nggak ada nih yang komen-komen kayak gini nih. Nggak ada. Sumpah apa sih karena you plead verif? Jangan menggiring opini ya. Nanti ada yang percaya loh. Masa sebanyak show itu gue nggak pernah verif? Ya sabar, semua orang ada waktunya. Dikira orang-orang yang verif kemarin tidak merasa, aduh aku juga nggak verif deh. Mereka pasti semua ngerasa kayak gitu. Kalau mau verif terus jadi member, perform terus, verif terus, udah pasti verif. Udah hafal dekat namun kicau. Sombong. Jesse, good night ya Kuromiku. Terima kasih ya. Kok terima kasih? Iya, good night ya. Aku ternyata masih Kuromi ya di mata kalian semua ya. Aku masih Kuromi tau. Tapi aku pernah, inget gak sih aku pernah cerita kayak aku bakal sedih banget kalau misalnya aku udah gak suka Kuromi lagi. Karena gue Kuromi banget. Selain gue passion, gue Kuromi. Karena kayak separuh perintilan di kamarku tuh Kuromi. Dan kalau misalnya sampai suatu saat aku gak suka Kuromi lagi, kayaknya agak repot deh. Tapi aku akan memaksa anak cucuku buat suka Kuromi supaya bisa diturunkan. Kalau nggak suka, harus suka. Jesse hidungnya ini apa? Jesse hidungnya apa? Apa mau komenin hidungku lagi? Hidungku yang 50 juta ini. Shh. Anaknya cowok semua. Aku juga mau anak cewek. Gue dari awal passion Sonichi sampai kemarin ladies gak pernah verify 200 padahal. Sabar ya kakak, nanti verif kok. Pemilihannya berapa? Loh udah pulih, udah bagus. Udah jadi nih, udah jadi. Jadi pas di lagu Fan Attack aku salvo kamu. Kenapa? Kok bisa salvo? Emang aku ngapain? Aku melenong di sana. Iya nanti pasti verif kok, tenang aja. Makanya jangan capek-capek untuk apply terus ya tim passion, nanti pasti akan verif kok. Bismillah. Guys, aku tadi makan sambil nonton YouTube podcast Raditya Dika.
bersama Aldi Taher dan Dokter Tirta. Aku pengen banget join, sumpah. Menurut aku itu kayak obrolan aku banget. Dan Ola, sumpah boleh gak sih join circle-nya? Yang gak ada isi. Yang gak ada dagingnya itu. Sumpah seru banget, coy. Pengen ketemu Dokter Tirta, mau. Loh, kemarin after Ola bikin warteg sama Dokter Tirta, kita udah janjian mau makan Gen 7 bareng. Kok Gen 7? Ya Gen 7 plus Dokter Tirta. Karena kita rasa kalau misalnya Dokter Tirta masuk JKT dia Gen 7 deh. Dokter Tirta Team Dream. Siapa lebih galak, lo atau Dokter Tirta? Freya. Jess, kamu udah lihat Intan nangkap kecoa? Iya banget, sumpah. Aku shock banget sumpah ngeliat itu. Dan kayak di Twitter rame banget, semua orang kayak ngomongin Intan nangkap kecoa. Tolong bilangin dia yang bener, sumpah. Jangan gitu, jangan. Dek, kamu tahu nggak seberapa banyak kuman di kecoa? Seberapa banyak parasit yang ada di kecoa? Jangan, Dek. Tidak Aidoru, benar. Tidak Aidoru ya, Dek, ya. Tadi sebenarnya aku di ponytail, guys, tapi ini di jeda ini. Tapi tadi aku mau copot kuncirannya karena supaya nggak terlalu sakit. Gimana rasa keliling BSD? Sumpah BSD ternyata sebagus itu ya. Jadi mau lanjutin ya cerita yang Ola ceritain. Jadi kan kita bisa makan-makan Gen 7. Terus kita pesen mobil. Abis itu kayak pengen lihat-lihat BSD deh. Karena aku sebenarnya juga mual karena aku nggak bisa duduk di belakang. Ada kayak si Kylie juga sok-sokan ikutan mual kan. Terus kita buka kaca, terus wah ternyata BSD kayak gini ya. Terus aku ngomong, terus si Kylie ngomong, ih ternyata rumahnya bagus ya. Terus ngomong gini, iya di desa kamu nggak ada ya. So aku juga bilang, iya nih soalnya di kampung aku nggak ada rumah-rumah kayak gini gitu. Gurita apaan? Karena supaya guys, tadi aku juga ini entah kenapa ini sudah terjadi. Hah? Oh iya, gurita benar. Oh iya benar. Jadi waktu kita perjalanan mau ke ICE itu tuh emang ada amusement park kayak si nyebut kan jadinya. Kayak ya pokoknya kayak taman hiburan gitu kali ya. Ada guritanya. Terus siapa ya waktu itu yang ngomong ya? Aku lupa siapa yang ngomong. Kayak, wah ada guritanya gede banget, hidup kah gitu. Ancol kali ya. Iya. Tadi aku ngomong apa sih, lupa deh aku. Oh iya, jadi hari ini aku juga aku nggak bawa mobil kan kegiatan hari ini. Aku naik mobil. uh, aku duduk di belakang. Tadi pas perjalanan aku dari tempat kegiatan aku ke rumah, sebenarnya aku udah agak pusing-pusing dikit karena aku udah kayak agak mau mual karena aku habis makan banget kan. Tapi untungnya sudah sampai. Sumpah guys, kan tau gak sih gelang-gelangan dari karet yang katanya bisa memicu kanker itu? Yang gelang-gelangan dari karet itu, yang dulu tuh populer banget di kalangan anak-anak. Dia tuh kayak literally dari karet-karetan kayak gini. Terus dia tuh kayak dibikin kayak ada alatnya gitu. Dulu sumpah itu aku pengen banget kayak semua temen gue pakai. Pas aku lagi kayak era gimnastik gitu. Bener yang warna-warni. Dulu aku sampai kayak, mami tolong pengen beli ini gitu, pengen bikin sendiri. Tapi dulu kayak, no, I'm not spoiled. Not a spoiled kid.
dulu aku harus mendapatkannya dengan mendapatkan nilai yang bagus di sekolahan. Tapi setiap udah dapet nilai bagus, aku nggak beli itu, aku beli boneka Monster High. Kan tau Monster High gak? Ada Monster High dulu bagus banget sumpah. Aku lebih suka daripada Barbie. Kamu nggak bobo udah malam. Nggak apa-apa, bentar lagi. Besok aku libur. Besok Idul Adha ya. Katanya hari ini ada yang puasa ya. Gimana? Lancar gak? Kenapa ada yang puasa dan kenapa ada yang tidak puasa? Apakah itu hanya sunnah? Aku tahu sunnah loh. um, Sunnah itu adalah jangan deh. Aku sebenarnya tahu deskripsinya di otakku, tapi kalau misalnya aku bilang nanti aku takut salah, jadi nggak usah. Aku nggak mau bilang. Tapi aku tahu itu sunnah. Itu sunnah ya, bener gak? Iya, jadi sebenarnya katanya nggak wajib, tapi kalau misalnya dikerjakan itu lebih baik. Betul. Bener gak? Correct me if I'm wrong. Oke, thank you. Makasih. Lulus. Sumpah ini adalah salah satu plus masuk JKT. Aku jadi punya teman di berbagai agama yang lain. Karena kalau misalnya aku nggak masuk JKT, kayak lingkunganku itu aja. Dan aku jadi kayak nggak bisa explore dan mendapatkan ilmu. Sekarang aku karena temanku udah banyak banget dari segala kelompok dan apa ya, dan pokoknya tradisi yang berbeda-beda. Jadi aku jadi tahu. Ya mungkin sebelum kuliah, kan sekarang baru kuliah ya. Dan sejujurnya aku juga nggak tahu kalau misalnya nggak JKT. Tapi kalau misalnya aku nggak JKT, aku mungkin aku dulu nggak akan lanjut homeschooling. Dan aku bakal sekolah lanjutin sampai lulus, dan mungkin aku bakal kayak kuliah di, nggak tahu sih, nggak kepikiran supaya kalau nggak masuk JKT. Aku kayak ngerasa sudah ditakdirkannya masuk JKT. Aku tidak bisa membayangkan aku nggak di JKT. Ngapain? ITB. Iya ya, kuliah di Taiwan ya kayak Filia ya. Tapi tidak tertarik. Ini si Filia itu kuliah bisnis manajemen. Aku pengen jadi, kalau nggak JKT ya, aku pengen, nggak tahu lagi. Aku ngerasa kayak setiap kali aku ikut kayak tes online yang minat bakat, aku selalu tidak menemukan jawabannya. Kayak aku cuma suka nari dan jadi artis. Tapi dulu nggak kepikiran sampai kayak menjadi artis. Dulu tuh emang pengen suka nari aja, suka nari, suka perform. Jadi waktu masuk JKT kayak, oh kayak seru deh jadi member JKT. Terus artis, influencer, kayak punya punya orang-orang, punya pendukung-pendukung gitu. Terus ternyata beneran suka, enjoy. Pernah nyoba UTBK? Belum pernah, nggak pernah. Tiap malam live, iya ya kayaknya ya. Cek apa aku akan jadi cici-cici biasa yang tiktokers gitu ya, diajakin Ci Angel. Iya, konten creator padel sama pilates, setuju. Tapi kayak aku berharap itu adalah bare minimumku setelah aku nge-JKT. Itu adalah bare minimum, bare minimum. I hope I can do more. Aku tuh udah, sumpah ya guys, kalau misalnya aku nggak kuliah, aku bakal pilates, aku bakal olahraga, aku bakal daftar membership
apapun itu, yoga. Tapi setelah aku kuliah nggak ada waktunya, sumpah nggak ada waktunya. Tapi kalau misalnya nanti ada misalkan ini kan kuliahnya lagi pengen libur kan, after UAS, mungkin aku pengen sempetin bulan depan libur semester. Enggak, belum bulan depan. Iya deh. Iya, sumpah guys, aku juga mau cerita, puji Tuhan banget, kuliahku lagi libur semester pas kita teater sementara. Ini menurutku kayak Tuhan sangat membantu aku ya. Aku kan ceritakan kayak ke Katrin, mereka tuh kampusnya masih masuk pas teater sementara, jadi pakai absen. Bayangin kalau, aduh, aku nggak bisa sih kayak gitu, nggak kekejar. Jatah absenku minggu ini udah habis. Jadi kayak eh, ada beberapa matkul yang udah 3/3 udah habis minggu ini untungnya, tapi minggu ini terakhir. Iya sumpah, si Grisel ada kayak teater gitu ya. Tadi tuh aku ketemu dia, terus aku tahu kan dia kayak ada main teater gitu di kampus dia. Aku tuh nanya ke dia, kamu gimana cara menyeimbanginya? Emang kamu bisa ikut latihannya gitu-gitu? Bukannya teater strict banget ya? So aku tahu di kampus dia kan kayak gitu-gitu kan kayak banyak banget gitu ya. Di kampus aku aja yang kayak tidak performing arts itu aja, teaternya tuh katanya strict banget. Kalau misalnya ikut teater itu tuh kayak orang-orang kampusku tuh bercandanya, kamu kuliahnya apa? Kuliahnya teater ini. Oh, UKM-nya apa? UKM-nya baru kuliahnya gitu loh, bukan kayak bukan kebalikannya, bukannya si teater ini sebagai UKM, tapi kayak teater ini sebagai kayak yang kewajiban utamanya gitu. Itu pokoknya bercandaan kampus tuh kayak gitu, kalau ikut teater itu kayak kayak rasa sudah sepenuhnya dedicated untuk itu. Jadi padahal aku tertarik banget ya sumpah ikut itu ya, tapi tidak bisa. Aku aja sampai sekarang aku belum ikut organisasi apapun, karena even the smallest kayak apa ya, yang simple pun ternyata susah, ternyata masuknya tuh ribet. Jadi butuh bener-bener harus nanti kalau misalnya kerja kita lagi senggang banget, lagi kayak teater VC. Tapi kayak sekarang JKT lagi seru banget ya, seru banget. Jadi sekarang kayak belum bisa. Walaupun project based yang cuma volunteer, iya. Sebenarnya emang banyak banget orang-orang yang kayak waktu itu sempat ada beberapa teman-temannya teman aku tuh kayak tahu aku JKT kayak gitu kan. Terus kayak aku cerita kayak aku belum bisa ikut organisasi apapun karena aku masih kebagi dua ya, waktunya antara JKT dan kuliah. Terus mereka juga mengsuggest ikut yang project based aja, kayak nggak ikut organisasi, jadi tidak terikat ke satu himpunannya gitu. Kayak misalnya ada ospek, ada OMB, jadi aku cuma ikut buat udah event saat itu, bukan yang kayak aku ikutan jadi cuma ikut kepanitiaan doang gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya ada event apa cuma daftar kepanitiaannya aja. So aku pengen banget, sumpah aku pengen banget. Iya, kampusnya ribet banget, jadi masih agak susah. Nah bahkan itu pun kayak misalnya persiapan buat ospek mahasiswa baru itu juga persiapannya lama banget. Kayak padahal mereka waktu itu ngomong gini, ikut kayak OMB aja gitu-gitu, persiapannya cuma 3 bulan. Sedangkan kayak dalam 3 bulan tuh menurut aku bukan cuma ya, 3 bulan tuh banyak ya. Itu kayak udah hampir kayak itu lama sih menurut aku ya, 3 bulan ya. Terus dia ngomong kayak, aduh kegigit lidahnya. Dan iya kan, menurut aku tuh itu bukan cuma, sumpah 3 bulan tuh kayak, oh iya ya kan, aku tapi nggak mungkin yang ngomong, tapi menurut aku tuh nggak cuma lagi kak, karena aku ngomong kayak gitu ya pasti aku cuma, oh iya ya, oke oke oke. Itu kayak udah kayak mau satu semester sendiri, sumpah.
cuma tuh kayak cuma sebulan ya oke lah, sebulan 1,5 bulan ya oke lah, tapi 3 bulan tuh lama banget. Dan pulangnya tuh selalu teman-temanku tuh ya, paling teman-teman deketku tuh ada yang join kayak kamfis gitu, jadi dia tuh kayak jadi eh yang suka memandu anak-anak SMA kalau misalnya lagi ada kampus visit gitu, dia yang memandu atau enggak ada yang ke sekolah-sekolah. Itu sebenarnya menarik banget ya, aku pengen banget ikut itu juga. Tapi melihat temanku yang melakukan itu kayak dia tuh eh, perjalanan untuk apa ya, persiapan buat dia bisa ke tahap udah memegang anak-anak itu tuh ternyata lama banget, kayak dia pulangnya sampai sore sampai malam, sedangkan kayak kalau sore ke malam tuh kayak udah jatah JKT gitu, kayak jadwal JKT. Jadi aku belum bisa sekarang karena ini masih padat banget schedule-nya, apalagi sekarang JKT lagi banyak project dan lagi banyak schedule yang super duper seru dan tidak bisa aku lewatkan ya. Dan I'm happy, aku juga happy sama jadwal JKT, tapi memang belum waktunya aja. Tapi menurut kalian akan ada nggak waktunya untuk aku ikut organisasi? Menurut kalian ada nggak? Ini berdasarkan menurut opini, aku kan juga butuh opini dari orang lain. Yang menurut kalian kayak ada nggak? Demi apa sih nggak ada? Sulit ya. Tapi aku pengen, gimana dong? Soalnya di kampus aku tuh nggak boleh nggak ikut. Itu ada poinnya, dan kalau misalnya tidak tercapai aku tidak bisa lulus. Maksudnya itu tuh belum, ikut UKM tuh belum lagi mikirin kalau misalnya aku ada tugas. Ini aja aduh UASnya tuh susah banget sumpah. Ini baru semester 2 menurut ini udah susah banget UASnya. Kayak kita harus nyari alumni buat diwawancara, terus public speaking harus bikin talk show, mencari narasumber. Terus aduh ada namanya matkul media and society, itu kayak kita harus menganalisis sebuah kasus dan kayak bikin paper. Itu menurutku tuh pusing banget ya. Itu pun baru kuliahnya, belum lagi kalau misalnya nanti ikut organisasinya, belum lagi JKT, sibuk. Jadi mungkin nanti tunggu JKT-nya senggang, semoga ada senggangnya. UKM ringan tuh, nah tadi tuh aku pengen radio kan seru ya, gitu-gitu doang ya. Tapi ternyata masuknya pun juga, ternyata masuknya audisi sumpah. Jadi bingung, masih belum tahu. Doain ya guys, semoga ada. Nah, coba kapan JKT senggang? UKM dance tuh ada. Tapi masa udah di kuliah, udah di dunia yang berbeda dance lagi gitu. Kayak aku pengen coba yang lain juga sebenarnya. Aku pengen yang lebih kayak bisa mengasah soft skill gitu. Asik, soft skill. Ya pokoknya soft skill. Atau aku bikin sendiri ya. Sumpah dulu tuh waktu JKT tuh pernah ada ikutan yang acara brewek, lomba brewek itu. Itu tuh hostnya dia tuh alumni UMN dan dia ternyata yang mendirikan UKM. eh aku barusan ngomong nama kampusku ya, oh my god. Ya udahlah, pusing. Pokoknya dia pokoknya yang pokoknya dia yang mendirikan, ternyata dia lulus dalam obat dan ternyata dia mendirikan UKM radio. Tadinya aku kan ditanyain kan waktu lagi break kayak kalian pada kampusnya di mana gitu. Terus kayak oh ini di ini. So aku bilang aku di ini. Terus dia bilang oh ngambil UKM apa? Tadi aku bilang mau TV deh kayaknya. Jadi yang kayak reporter seru deh kayaknya gitu. Habis itu dia bilang radio aja, aku yang ini loh, aku yang mendirikan loh gitu, salah satu foundernya, asik. Terus aku kayak loh memang iya, terus katanya iya gitu. Tapi dia yang bikin, apa aku bikin aja UKM Idol, jadi ya JKT-JKT-an lah. Tapi apa yang membedakan dari yang lain gitu? Apa ciri khasnya?
main artis-artisan di kampus. Ada itu sebenarnya itu bukan UKM sih, lebih kayak ke, tau gak sih, kayak Miss and Mister gitu. Kalau di kampus aku tuh juga ada. Main MNG-an ya. Aku pengen radio, itu menarik. Kampus visit juga menarik sumpah. Aku waktu itu lihat tuh temen aku yang dia harus ngafalin fasilitas itu, jurusannya apa aja. Kayak dia pusing banget, tapi kayak menurutku itu gampang dan seru banget sumpah. Kayak ya udah, kamu tinggal kayak kampus tour, jadi ini ada ini. Aku merasa kayak kayaknya aku bisa deh, jadi aku pengen ikutan. Mau, oke, aku akan ikut itu nanti. Untung udah ada temanku sih, jadi kayak aku bisa kayak ini harus apa, ini harus apa, ini harus apa. Penghuni kampus itu yang hafal, iya berarti aku kayak kurang penghuni kampus deh, soalnya aku kuliah pulang, kuliah JKT, jadi kayak aku kurang mengeksplor. Bahkan waktu itu aku kayak ke, jadi kita ada kayak kelas public speaking yang tempatnya tuh bukan di kelas, kayak di apa ya, kayak di hall tapi kecil-kecilan gitu. Dan aku kayak, oh aku baru tahu ada tempat ini di sini. Kurang mengeksplor. Emang harus berapa kali ikut sama, bukan berapa kalinya sih, kayak dia tuh kayak ada poinnya gitu, itu harus dilaksanakan, harus dipenuhi. Yang ada orang diliatin kamu daripada fasilitasnya mah, iya ya nggak mungkin dong. Aneh kayak, sorry, aku liatin yang lain, please liatin kampusnya. Jangan liat aku ya. Nanti aku gini. Aku bakal kayak, tadi kakak yang tadi cantik deh. Terus nanti mereka kepo, ini memang saya. Oke. Thank you. Enggak ya, aku di asli nggak kayak gitu ya, bercanda doang. UKM oplas, ngasal banget, ngasal. UKM mapping ya banget lagi. Terus apa kegiatannya coba? Nggak semuanya harus dijadiin UKM ya. Ini udah mulai ngasal banget nih. Iya sih, introvert parah, benar. Tapi memang karena diri memang sudah seprofesional itu, jadi mau di keadaan apapun, walaupun kamu introvert, show must go on. Cita-cita kamu jadi dokter budaya aja biar bisa oplas? Enggak. Udah ngomongnya sekali aja, udah ngomong terus cita-cita kamu jadi dokter budaya aja biar bisa oplas, cita-cita kamu jadi dokter budaya aja bisa, cita-cita, udah sekali aja ngomongnya, udah kebaca. Dibaca kok kayak enak kan, harus coba. Nih ya guys, orang tuh banyak, semua member tuh literally udah makan Dubai Cukup. Dan kalau misalnya semua orang udah ngomong tuh nggak bohong. Tapi kalau memang nggak suka, ya mungkin itu mungkin tidak sweet tooth, atau mungkin tidak cocok. Tapi kalau misalnya menurut aku nggak suka, cobain lagi sumpah. Tapi memang overpriced banget sih. Tapi kayak ini tidak bisa ditemukan di makanan yang lain flavornya gitu. Aku nggak suka manis. Bohong banget, kalau kamu nggak suka manis, kamu nggak suka aku. Coba dong, saran Dubai Chewy Cookie yang ada di Surabaya, dari Jogja. Aku mau cobain. Nanti selama teater sementara kita
kita datengin ya. Yang aku repost mana tuh? Aku setiap ada Dubai Cuy aku repostin aja. Enggak ngeh itu promosi brand. Iya, kalau bisa promosi brand tolong kasih aku ya, nanti aku unrepost. Maaf banget, maaf banget. Bakpi aku isi kunafa. Enggak deh, kayak too much deh. Nih ya, aku suka Dubai Cuy cookie ya. Tapi kalau misalnya, tapi kayak nggak semuanya harus di Dubai Cuyin menurutku ya. Kayak matcha, aku sebenarnya kayak biasanya sama matcha, tapi kayak nggak semuanya harus matcha. Bakmi matcha, sumpah aku pusing banget liatnya waktu itu bakmi matcha. Kalau misalnya nasi goreng Dubai Cuy cookie juga aku nggak mau lah se Dubai Cuy-nya aku ya. Kayak tiba-tiba mie ayam bubur, kok mie ayam bubur, mie ayam Dubai Cuy. Nggak. Dunia ini udah gak normal, sumpah dunia ini sudah tidak normal. Tenangin diri kalian semua. Iya lagi, sama aja kayak keju nggak semua. Iya lagi. Tapi kalau kayak, tapi iya intinya itu. Tapi kalau keju, tapi kadang ada yang enakan pakai keju lagi. Kemarin pas aku jadi Dubai Cuy Cookie banyak banget yang pengen gigit aku. Aku udah siap-siap panggil bapak satpamnya. Bapak dia mau gigit aku nih karena aku terlalu lucu kayak Dubai Cuy Cookie. Sorry aku seimut itu kemarin dan semanis dan sedubai Cuy Cookie itu. Semua mau gigit. Jangan, please, jangan gigit aku. Anda pernah cobain Dubai Cuy-nya Manda belum sih? Kemarin, jadi kemarin aku promosin Dubai Manda dikit-dikit pas lagi main G. Kayak, kan aku bilang, lucu gak aku kayak Dubai Cuy? Abis itu kayak bridgingnya entah kenapa selalu kayak, kamu udah pernah cobain Dubai Cuy belum? Di depan ada tahu punya Manda, cobain G. Terus kayak banyak banget kayak, belum, antrinya panjang banget, gini. Memang sih, tapi menurut aku untuk mencoba itu worth to try. Aku waktu itu pernah PO 6, ya masih selusin lah, nggak banyak banget. Tapi waktu itu aku pernah lihat member kayak ngelis kayak sampai 20-an. Dan aku kaget banget sumpah. Aku kan kayak ngerasa Dubai Cuy itu adalah sebuah reward untuk aku ya. Dan itu manis banget. Kalian tahu gak, satu Dubai Cuy itu setara satu porsi nasi padang ya. Kalorinya banyak banget. Aku makan Dubai Cuy sehari sekali, semua paling banyak 2. Tapi aku kaget banget ada orang yang makan satu sehari 5. Oke, bro, kamu kayak udah makan 5 porsi nasi padang. Astaga, guys, Dubai Cuy itu bukan yang kayak keripik yang misal kayak, Dubai Cuy itu harus dimakan sekali dan harus dinikmati kayak digigit kecil-kecil. Gitu cara menikmati Dubai Cuy yang baik. Di Passion paling Dubai Cuy, semua tim Passion paling Dubai Cuy. Gak ada yang gak suka Dubai Cuy. So, pokoknya member dating gak ada yang gak suka Dubai Cuy. Semuanya suka. Oh my god, psikopat gak cocok sama aku langsung hap. Padahal itu harus dinikmati dengan baik. Dikit-dikit makannya diresapi, gimana rasa kunafa pistachionya, apakah dia asin, apakah dia manis, gimana selera yang kamu suka, harusnya kayak gitu. Tapi jangan langsung satu hap juga, itu manis banget coy, pelan-pelan makannya. Oh berarti kamu makannya mungkin yang kecil, mungkin itu mungkin belinya yang kecil, karena kalau misalnya di daerah rumahku gede-gede semua lumayan. Tapi habis makan Dubai Cuy langsung minum air putih, oke?
Kamu suka yang manis apa yang asin? Aku suka yang asin. Aku suka yang dia Kustafa. Kunafanya asin, pistachio. Nati. Bener yang gurih. Udah berapa Dubai Chewy yang masuk di perut? Aduh, tidak terhitung deh. Coklat yang pahit atau agak manis? Yang I like both. Kan aku suka coklat ya, jadi dua-duanya enak. Tapi aku kalau untuk Dubai aku lebih suka manis karena dia kan dalamnya asin ya. Jadi harus seimbang manis dan asinnya. Jangan sering-sering nanti diabetes. Iya, sejujurnya belakangan ini aku juga kayak udah nggak semaniak kayak waktu itu sih. Tapi kayak itu masih nomor 1 di hatiku. Tapi kayak aku lagi mengurangi. Tapi kayak nggak bener-bener cut banget. Tapi mengurangi. Kayak biasanya seminggu kayak minimal beli sekali. Tapi kayak sekarang kayak udah 2 minggu sekali gitu. Karena sekalinya kayak beli Dubai itu kayak bisa langsung 2, 3. Dan tuh kalau misalnya disimpan lama-lama kayak aduh masih ada lagi apa makan sekarang ya, sedangkan kayak baru 5 menit yang lalu makan yang pertama gitu. Iya banget sumpah, nyiptain Dubai Chewy fix masuk surga. Orang Korea yang menciptakan Dubai Chewy Cookie. Dubai Chewy Cookie. Setelah mukbang Dubai di konten itu aku yang minta tahu kontennya, FYI. Aku bilang, Kak, aku mau bikin konten Dubai. Terus katanya, oke. Enakan yang pakai marshmallow apa mochi? Marshmallow. Waktu itu aku pernah makan yang pakai mochi. Aku nggak suka karena teksturnya terlalu kenyal. Padahal aku pikir waktu aku pertama kali menggigit Dubai Chewy pertamaku, ekspektasiku tuh emang mochi. Aku pikir tuh mochi, teksturnya tuh kenyal, tapi ternyata enggak. Dan ternyata pas udah sering makan yang si marshmallow, pas makan yang mochi kayak mungkin karena udah terbiasa kali ya makan yang versi marshmallow. Jadi pas makan yang mochi aku ngerasa kayak enggak lagi gitu. Kalau mochi terlalu kayak terlalu melempem gitu. Gak nyangka konten bareng Olin dan Cepiau. Iya, aku bilang terserah membernya terserah kakak aja deh. Aku kalau misalnya mau ngajak semuanya mau ya, untuk kayak menghindari kecemburuan. Jadi kakak aku serahkan ke kakak JKT, ke kakak JOT aja. Aku kayak kalau misalnya nanti kayak aduh kok aku nggak dia, nanti ada yang nanya kok nggak diajak, aduh bukan aku yang milih ya guys membernya guys gitu. Tapi aku iya maaf ya member JKT, bukan aku yang milih membersnya ya. Kalau misalnya aku bisa pilih semuanya aku ajak ya. Tapi kan tidak bisa semuanya langsung ya, mungkin per part kali ya, mungkin per part kali ya. Semoga next time ada konten Dubai Chewy lagi ya. Diulang aja, isinya diulang aja, tapi membernya beda-beda, kayak mereka seneng deh. Soalnya kemarin juga mintanya tuh mau masing-masing love, dream, passion. Jadi yaudah deh kakak aja yang milih membernya, yang penting aku mau ya, aku mau ada. Terus ya udah dipilihnya Olin dan Cepio. Tapi kita kayak mau milih siapa yang paling Dubai Chewy gitu. Semuanya sih paling Dubai Chewy, nggak ada yang nggak suka Dubai Chewy. Oh ya udah 1 jam. Kok udah 1 jam? Udah jam 1. Kebalik. Enggak deh, masih jam 12. Guys, sumpah udah malam, saatnya aku bobo. Tapi aku harus mandi dulu. Aku udahan ya. Oke, aku akan baca top gifters. Dari nomor 18 ada Kak Hashim, thank you. 17 ada Amalina, 16 ada Kak Triona, 15 ada Nilu, 14 ada Karin, 13 ada es batu cairnya Ola, 12 ada Cheng, 11 ada Ryan, 10 ada Kak Yosep, 9 ada Kak Ajeng, 8 ada Royce, 7 ada Zaki, 6 ada Kak Dava, 5 ada Kayla, 4 ada Kak Maul, 3 ada Adit, 2 ada Valen, dan nomor 1 ada Kak Adlin. Thank you so much. Makasih guys udah nonton, aku udahan dulu ya. Next time kita live lagi ya. Bye. Udah malam ceh, udah saatnya bobo, udah bobo. Mau Idul Adha ya? Ya udah bobonya aja, tapi bobo ya. Bye bye.